banyak tuh guys. Puluhan guys. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Tong Sway. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan dan kesuksesan ya. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sedikit terkait tips atau cara memisahkan anakan entok dari penetasan manual begitu ya. Jadi bagaimana caranya supaya anakan-anakan entok ini tetap bertahan hidup, kemudian bertumbuh dengan baik, kemudian indukannya bisa produksi lagi begitu. Jadi ada beberapa cara yang bisa dilakukan, salah satunya seperti apa yang dituturkan oleh Mbah Ngadimin. Pada pertemuan kali ini saya membahas bersama Mbah Ngadimin terkait bagaimana cara memisahkan anakan entok. Apakah itu setelah menetas satu demi satu kemudian diambil, atau apakah harus ditunggu turun dulu, harus dimong dulu? Mungkin kita bisa sharing di channel ini. Dan oh ya, kemudian untuk pilihan apakah ditetaskan secara manual atau dengan mesin penetas telur. Nah, bagaimana caranya juga, cara memisahkan telur-telur ini, apakah ditunggu juga sampai dirami kemudian vertil, atau kemudian seperti di luar negeri itu telur langsung diambil seperti mengambil telur bebek begitu ya, tidak harus menunggu sampai vertil dulu. Begini penjelasannya dengan Mbah Ngadimin ya. Kita akan tanya-tanya. Mbah Ngadimin ini sudah memiliki pengalaman yang cukup lengkap begitu dalam budidaya ternak entok, sehingga banyak ilmu yang kita bisa dapat. Untuk lebih jelasnya mungkin kita simak saja video kali ini. Untuk breeding yang memproduksi anakan itu ya. Ya, itu kan kalau misalnya kalau mau cepat, pertumbuhan cepat, bahkan perkembangan yang entok itu semakin cepat untuk bertelur lagi ya. Kalau udah turun dari ngereman, udah turun tapi jangan belum turun udah diambilin, udah turun udah keluar dengan induknya, nah itu diambilin ditaruh di box. Nanti kan indukannya akan ya dikeliling situ aja. Jadi nggak usah muter-muter kemana-mana, indukannya pasti di lingkup aja. Nanti 2-3 hari dia pasti udah kawin lagi, tempat nelor. Jadi cuma dipindahkan aja ke box di sekitar itu aja ya. Makanya ditaruh di box lah, taruh di box kayak misalnya di peranji gitu ya, peranji itu. Nah itu nanti kan ya indukannya akan pasti ikut. Tapi kan dia kan nggak nyampur, pasti cuma mendekati anaknya, wah anak saya di situ, gitu. Tapi setelah 2-3 hari kan pasti dikejar sama lakinya, udah kawin. Nah dia akan lupa. Itu sudah setelah menetas atau masih telur yang dipisah? Udah menetas, ya? Udah menetas tapi udah keluar, udah menetas tapi turun, udah turun, sudah dimong. Udah turun. Ambil. Makanya saya tadi bicara jangan sampai nanti masih di sarangnya terus diambilin, jangan. Jadi udah turun sama indukannya baru ditangkap, dimasukin di box, di peranji. Jangan langsung diambil ya. Nanti kan di indukannya kan di sebelahnya. Itu udah pasti 2-3 hari dia kejar lagi sama laki-laki itu. Udah. Jadi nggak lama. Treatmentnya gitu. Begitu ya. Jadi jangan langsung. Jadi lebih cepat. Itu setahun bisa 5 bisa 6 kali. Tapi kalau istilahnya di sama indukannya itu cuma 2 kali setahun itu. Kalau ngomong begitu ya. Kalau ngomong itu paling lama, paling banyak itu 3 kali. Kalau pakai mesin penetas Mbah itu lebih cepat lagi. Lebih cepat lagi. Lebih cepat lagi. Untuk psikologi indukannya gimana Mbah? Nggak masalah kalau diambilin telurnya begitu? Enggak, karena itu setiap hari. Karena setiap hari kalau ada penetasan itu setiap hari diambil. Jadi bukan kok 3 sampai selesai bertelur. Enggak, itu tadi. Jangan sampai pas sudah mengeram begitu ya. Iya. Pokoknya setiap hari diambilin.
tiap hari diambil semua berapa indukan yang ada itu kan setiap hari kita Ambil. Kalau udah nunggu fertil dulu Mbah, maksudnya kelihatan dirami dulu. Kan? Ya. Itu sebenarnya sama juga. Ya. Jadi nggak ada bedanya. Jadi kita ambil dari kecil, dari mulai telur, terus langsung diambilin, nanti dikontrol di fertil itu bisa, di tetasan itu bisa. 24 jam itu udah kelihatan. Oh, 24 Gitu. jam sudah kelihatan fertil. Sudah kelihatan fertil, udah. Direm dulu. Itu malah konsekuensinya nanti sudah memori indukannya sudah ngerekam mau ngeremi dulu ya. Jadi bahkan ribet. Malah ribet. Bagi saya ribet. Bahkan itu bisa stres kok. Karena indukannya bisa stres karena udah mau mengerem dan nggak ada ininya gitu. Ya itu. Jadi bisa gitu ya. Kalau pilihannya Mbah, mending ditetaskan manual atau kalau mau cepat mendingan mesin. Tetap pakai mesin ya? Ya, aku pun juga mau ngerancang juga mau pakai mesin nanti kalau indukan saya banyak. Dulu saya pakai mesin karena sekarang kan diambil adik saya. Dulu saya punya ada 3.000 di sini. Iya. Mesin penetas itu. Kalau hitungan normalnya indukan mengeram itu berapa hari? 38 ya? 38 hari kan sampai menetas ya? 35. Oh 35. Dan itu bisa motong 35 hari juga ya? Iya. Ketika diambil itu lebih cepat. Penetasan. Iya, apalagi indukannya dengan perjanjiannya itu sama lakinya tuh imbang 51 itu lebih cepat lagi. Oh, dan fertilitasnya lebih bagus. Bagus ya? Lebih bagus. Tapi jangan sampai ganti-ganti pajak itu ganti-ganti jangan. Oh, pajaknya kalau pajaknya itu nanti ditambah diganti, ganti. Kalau mau mengganti pajak ya harusnya tuh barang yang ada di situ. Jangan ngambil luar. Koloni. Kalau istilahnya ngambil satu dari luar, ya udah di situ berantem. Lakinya berantem, pasti berantem. Iya. Nah, kalau itu kan nggak ada yang berantem kan. Nah, walaupun banyak. Ya. Karena satu koloni ya, itu ya sudah satu datang. Di samping itu misalnya ada susulan baru, itu kan anak-anaknya dia. Jadi nggak mungkin akan berantem, itu kan nggak mungkin. Nah, itu yang di situ secara kan naluri begitu ya, Mbak? Ya, Jadi itu masih saudara lah ya, seperti itu. Bahkan kan dia mengenal dari kecil, itu tidak mungkin kan ini gitu. Ya, itu alasan kenapa ngambil satu paket dari satu kandang biasanya gitu. Seperti itu. Makanya saya sarankan yang pada ngambil indukan di sini, saya sarankan tuh semua pada nurut, ternyata pada jadi gitu loh, pada begitu jadi ya, bahkan pada ini. Makanya lebih aman ngambil paketan begitu, tidak kemudian indukan dari mana, terus jantan dari mana, kecuali kalau mau crossbreed ya Mbak? Ya, itu bahkan satu itu, kedua dia punya lahan banyak, jadi kita bisa pisah ke sana gitu. Jadi kan dipisah-pisah itu bisa ngambil dari indukan sana itu bisa. Tapi kalau untuk cuma satu lokasi ya jangan. Mending gitu. satu koloni itu tadi ya? Ya, bahkan kalau misalnya kalau nggak ada sekatan-sekatan lain itu, kalau misalnya dari luar ada masalah, misalnya bawa penyakit kan bisa merembet semua ya? Gitu. Itu resikonya kan di situ. Lebih minim resikonya ketika ngambil satu kandang dengan satu koloni dan tidak akan bertengkar begitu ya? Satu itu faktor utama gitu. Kalau sampai bertengkar gimana Mbak? Ya, tidak. Kalau belum sampai kalah pasti bertengkar terus. Tapi kalau udah kalah satu kalah gitu, nanti ya tetap aja cuma dikejar terus. Kalau dia mau ngambil juga pasti ribut gitu. Walaupun dia tuh akhirnya nggak berani tuh lari, tapi kan dia nggak jadi macak. Akhirnya macak kan nggak jadi. Iya. Seperti itu. Masih mau ngawin dikejar gitu. Itu kebanyakan gitu. Kalau emaknya mau ya harus nyiapin sekat berarti ya Mbak? Iya gitu. Jadi harus diperkenalkan dulu dari awal lah gitu.
Besar sekali ya. Saya ikutin itu semua. Wah, besar sekali ya. Awal sudah berinteraksi dengan yang baru itu, yang sudah menghasilkan 11 anakan itu guys, yang depannya Sambu alias Rono, yang sebelahnya juga itu masih mengeram. Oke.